Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama sang khotib wasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang tidak hanya terbatas oleh lisan, akan tapi ketakwaan yang kita tunjukkan kepada Rabbul Alamin dengan keyakinan kita penuh pengharapan kepada Allah dan takut akan siksaannya. Kemudian ketakwaan yang kita tunjukkan kepada Rabbul Alamin melalui lisan kita, amalan kita yang lahiriah ataupun harta yang kita cintai. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam,
Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, sahabat-sahabat tercinta beliau radhiyallahu ta'ala anhum, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara salah satu penyakit hati yang tidak hanya menimpa oleh mereka para pendosa al-mujrimun, akan tetapi oleh orang-orang kaum muslimin, penyakit hati yang tidak tampak dan patut kita waspadai, patut kita periksa hati kita setiap saat untuk mendeteksi penyakit ini apakah ada ataukah tidak. Penyakit itu bernama al-kibru, yaitu kesombongan. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang bahaya penyakit sombong. Kata alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ada sebesar mithqala dzarrah, sebesar dzarrah kesombongan di dalam hati. Maka para ulama mengatakan arti dari dzarrah, apa itu dzarrah? Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya arti dari dzarrah adalah partikel-partikel yang terlihat ketika sinar matahari masuk di dalam sebuah kaca. Maka terkadang terlihat partikel-partikel putih, maka itulah yang dinamakan dzarrah. Kemudian ulama yang lain mengatakan arti kata dzarrah adalah tatkala kita menepukkan kedua tangan kita di atas sebuah tanah ataupun debu, kemudian kita bersihkan tangan kita, kemudian kita melihat masih ada kotoran di tangan kita, kotoran yang sedikit tidak terlihat, maka itulah yang dinamakan dzarrah. Maka kata alaihi salatu wassalam, tidak akan masuk surga orang yang ada di dadanya sebiji dzarrah. Maka ketika Nabi SAW katakan sebiji dzarrah pun tidak masuk surga, maka bagaimana seorang muslim ketika ia memiliki sifat sombong ataupun rasa sombong sebesar batu atau sebesar gunung, ataupun di dadanya penuh kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit ini, penyakit sombong, patut kita waspadai karena ia menjadi penghalang seorang muslim untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu sombong? Kemudian kata alaihi salatu wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran apabila diberikan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzah. Apabila diberikan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang benar, nasihat untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman Allah ataupun hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadhatul izzah, ia bersikap sombong dan congkak, fasbuhu jahannam, maka cukuplah tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong yang pertama adalah batrul haqqi, yaitu menolak kebenaran. Kemudian yang kedua ghamtun nasi, yaitu merendahkan, menyepelekan, menghinakan orang lain. Maka itu termasuk sifat kesombongan. Rasulullah SAW pernah suatu ketika diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah SAW khatiban faqal. Suatu ketika Nabi SAW naik mimbar dan berkhutbah. Di antara salah satu ceramahnya beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk kalian melakukan tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, supaya satu orang tidak
berbuat zalim terhadap orang lain. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan agar seorang tidak membanggakan diri terhadap orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, muslim itu dengan muslim yang lainnya itu saudara. La yadlimuhu, ia tidak boleh berbuat zalim kepada saudaranya. Wala yahkiruhu, dan ia tidak boleh merendahkan harkat dan martabatnya. Wala yakhdhuluhu, dan seorang muslim tidak pantas meninggalkan saudaranya ketika saudaranya itu membutuhkan. Kemudian kata alaihi salatu wassalam, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim, maka cukuplah seorang muslim dikatakan muslim yang buruk dan jelek ketika ia menghina dan merendahkan saudaranya. Kemudian kata alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, ketakwaan itu letaknya di sini, ketakwaan letaknya di sini, ketakwaan letaknya di sini. Maka para ulama mengatakan bahwasanya maksud ketakwanya letak di sini, barometer kebaikan seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana masyarakat menilai barometer kebahagiaan seorang, barometer ia pantas untuk mendapatkan penghormatan kita adalah dari segi harta, jabatan, dan status sosial dia. Akan tapi Islam menilai bahwasanya barometer seorang layak untuk diberikan penghormatan adalah ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yatasallaqu syajaratal araq, ia menaiki sebuah pohon yang bernama pohon araq, pohon siwak. Maka tatkala betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tersingkap, kelihatan betisnya yang sangat ringan, maka dhahikal qaum, maka banyak kaum menertawakan fisik Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fa wallahi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu athqalu min jabali Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud beratnya tidak main-main, di mana Nabi SAW menceritakan tentang umat akhir zaman. Ketika Nabi SAW katakan, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir-hampir seluruh umat itu berebut untuk membinasakan kalian. Kama tada'al akalatu fi qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang kelaparan berebut untuk memakan di atas sebuah nampan. Maka para sahabat pun bertanya, anahnu min qillatin ya Rasulullah, apakah itu gara-gara kita sedikit wahai Nabi? Kata Nabi, la bal antum kuthur walakinnakum gutha, akan tetapi kalian, keimanan kalian itu sangatlah ringan, ketakwaan kalian itu sungguhlah rendah, gutha, seperti busa ataupun buih di lautan yang banyak akan tapi tidak memiliki berat sama sekali. Maka ni Allah Subhanahu wa taala muliakan barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari status sosialnya, akan tetapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, barometer kebaikan seseorang adalah hati dan ketakwaan seorang terletak di dalam hati. Maka ketika seorang tidak mengetahui tingkat ketakwaan mukmin yang lainnya, maka ia tidak boleh untuk menghinakan diri, untuk menghinakan orang lain. Dan hari Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian tafsir yang kedua, at-taqwa hahuna, ketakwaan adalah letaknya di dalam hati. Maka ketika seorang muslim mengetahui bahwasanya barometer kebaikan adalah ketakwaan, maka ia tidak boleh menghina muslim yang lain. Maka ketika ia merendahkan muslim yang lain, menghinakan muslim yang lain, maka itu adalah indikator kuat ketakwaan dia, keimanan dia sedang bermasalah. Maka ketika kita pengen tahu
keimanan kita ini bagus ataukah tidak, maka lihatlah lisan kita, lihatlah hati kita, apakah kita merendahkan orang lain ataukah tidak. Maka ketika seorang merendahkan orang lain, maka itu adalah indikator terkuat bahwasanya keimanannya itu sedang bermasalah. Maka ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, bukanlah nasab kita yang membuat kita mulia, bukanlah harta kita yang membuat kita mulia, bukanlah jabatan kita yang membuat kita mulia, akan tapi amalan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang ketakwaannya telat, ketakwaannya rendah, amalannya telat, amalannya rendah, maka nasabnya, kekayaannya tidak akan mempercepat dia untuk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, abdun habasyi, seorang hamba yang hitam, pekat kulit hitamnya, seorang budak, memiliki nasab yang tidak baik, akan tetapi langkah kakinya sudah terdengar di surga oleh Nabi SAW. Maka lihatlah Abu Talib, Abu Lahab, dari suku yang mulia, Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, suku Quraisy dari bangsa Arab, tampan rupanya, banyak hartanya, seseorang yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi setelah Abu Lahab kecuali adalah orang yang terlaknat. Tidaklah diiringi setelah Bilal bin Rabah kecuali kata radhiyallahu taala anhu. Apa yang membedakan dua nama tersebut? Padahal yang satu seorang budak dan yang satu adalah pemimpin orang-orang Quraisy yang mulia. Maka yang satu yaitu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang Kan'an, anak Nuhun alaihi salatu wassalam, tidak bisa mempercepat kebaikan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala amalannya tidak cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga istri Lutun alaihi salatu wassalam tidak bisa mempercepat posisinya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala amalannya tidak baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Azar, ayah Khalilur Rahman, ayah dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak bisa mempercepat kondisi kebaikan dia di hari kiamat, bahkan dia termasuk penghuni neraka. Karena apa? Karena amalan dia tidak cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim menghina muslim yang lainnya, maka keimanannya sejatinya pada saat itu sedang bermasalah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Ibadallah, pada khutbah singkat yang pertama telah kita fahami bersama tentang bahayanya sombong, dan di antara sifat sombong tersebut adalah merendahkan orang lain, merasa diri lebih bertakwa, lebih soleh, lebih baik amalannya daripada orang lain. Maka itu demikianlah juga sifat orang-orang munafikun. Allah Subhanahu wa taala kekalkan sifat mereka di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin adalah kegiatan, adalah kebiasaan, adalah prioritas utama orang-orang munafik pada waktu itu, adalah menghina orang-orang beriman yang gemar bersedekah. Ketika sedekah mereka adalah sedekah yang banyak, ketika orang beriman mensedekahkan harta dengan sedekah yang banyak, mereka mengatakan mereka adalah pelaku riya,
Mereka adalah orang yang bersedekah karena riak kepada Allah Subhanahu wa taala, riak kepada manusia. Mereka menginginkan pujian manusia. Namun tatkala orang-orang munafik itu menghadapi kaum muslimin yang mensedekahkan hartanya, la yajiduna illa juhdahum, mereka mensedekahkan harta sangat sedikit sesuai dengan apa yang mereka miliki. Maka orang-orang munafikun tidak henti-hentinya menghina mereka dan mengatakan mereka orang-orang yang sedekah yang sedikit itu adalah orang-orang yang sedekah pahalanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah banyak dihina, orang yang sedekah sedikit dihina, orang yang sedekah banyak dikatakan dituduh riya, orang yang sedekah sedikit dikatakan sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim. Setengah diri mereka tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencerca dan menghina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kesombongan bukan hanya terletak di dalam madhar, apa yang nampak dari pakaian-pakaian, akan tapi kesombongan adalah letaknya di dalam hati. Sebagaimana ketika Nabi SAW katakan al-kib, ketika Nabi SAW ditanya tentang seseorang, sesungguhnya salah seorang di antara kita yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya salah seorang di antara kita, wahai Nabi, senang kalau pakaiannya bagus, senang kalau sandalnya bagus, senang memakai pakaian yang bagus, senang memakai pakaian ataupun sandal yang premium yang bagus untuk menampakkan kenikmatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini termasuk sombong? Maka kata Nabi SAW, tidak. Kan tapi sombong batrul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di sisi lain, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ada orang yang tampaknya zuhud, ada orang yang tampaknya berpakaian sederhana, akan tetapi hatinya penuh kesombongan, penuh dengan merendahkan orang lain. Maka ini adalah kesombongan yang Allah Subhanahu wa taala cela. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, ada. Itu orang yang berpenampilan zuhud, berpenampilan seadanya, akan tapi di dalam hatinya ia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, sehingga menghina orang lain. Maka Rasulullah SAW katakan tentang mereka, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang mereka, tidak akan mengajak mereka berbicara, dan bagi mereka adalah adab yang pedih. Yang pertama, syekhun zanin, orang yang sudah tua namun berbuat zina. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan wa'ailun mustakbir, orang yang miskin, orang yang berpenampilan seadanya, akan tapi dia bersikap sombong, merendahkan orang lain. Dia miskin, ketika ia melihat saudaranya mendapatkan nikmat, maka ia menuduh saudaranya telah berbuat curang ataupun yang lain. Ia miskin, tatkala ia melihat saudaranya bersedekah, ia mengatakan orang yang bersedekah tersebut riya. Ia miskin, ketika ia melihat saudaranya mensedekahkan hartanya dengan harta yang sedikit, dan ia menggembosi dan mengatakan bahwasanya sedekah kamu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesombongan bukan terletak dari madhar seseorang, akan tapi terletak di dalam hati seorang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat sombong. Dan di antara hal yang bisa mengurangi sifat sombong dan menghilangkannya, yang pertama adalah seorang muslim harus mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan dia, bukan karena keistimewaan dia, akan tapi karena Allah lah yang telah memudahkan segala urusannya. Selain ia mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ia mengingat bahwasanya balasan orang sombong adalah di neraka. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan.
maka orang yang sombong tidak masuk surga. Dan ingat selalu gaya Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada orang yang terus-terus bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kenikmatan, terus berikan kenikmatan sampai ia pada puncak ketenaran dan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, akhadnahum baghtatan, kita akan ambil apa yang kita miliki dari mereka, orang-orang yang sombong, baghtatan, secara tiba-tiba, sehingga ia akan merasa syok yang sangat dahsyat. Maka ingatlah selalu bahwasanya balasan orang yang sombong adalah di neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan dengan cepat mengambil kenikmatan tersebut. Ini yang bisa khotib sampaikan pada khutbah singkat kali ini. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita lebih tawadhu kepada orang lain, lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menghargai apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma la tadhar dhanban illa ghufartah, wala maridun illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitahu ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina, Allahumma aslih waliya amrina waj'al lahum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadhihi al-baldah baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah fastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina, Allahumma ahsin khawatima a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbaru. Tsumma aqimis shalah.